Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla lana at-thayyibat wa harrama 'alaina al-khaba'ith. Walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis yang kedua. Saya menyampaikan kepada Al-Mukarram Dr. Tengku Haji Amri Fatmi LCMA bahwa Ba'uro Jumat ilun di Pidijaya. Jadi rencana berangkat ke Banda Aceh. Monyo sadayana jadwal hino dopio kuno. Rencana awalnya subuh, namun karena ada satu dan lain hal, maka dirancanakanlah dengan rencana yang baru, yaitu selepas maghrib. Kemudian judul yang dimintakan adalah mengapa harta kita perlu kepada bank syariah. Yang lebih kurang, ya. Jadi kita akan berbicara seputar harta dan kaitannya dengan bank syariah. Apa perlunya bank syariah untuk harta kita? Penghormatan, takrim dan ta'zim kepada Imam Ci, Ketua BKM dan seluruh pengurus BKM Masjid Agung Al-Falah, urun duha kamu, urun cik kamu, abu dan umi, para ulul amri dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang harta bukan berbicara permasalahan yang sepele. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeming dua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan 4 perkara. Apa maksud tidak bergeming? Manusia ketika hari hisab enggak bisa bergerak ke sana kemari. Wabil khusus ketika menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditanyakan 4 hal ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah, usianya, apa yang sudah dia habiskan dengan usianya. Usianya amanah, udipnya amanah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku yang kata pelaku, Ustaz, saya sudah bertaubat alhamdulillah, tapi mukmin yang sejati mengenang dosa-dosanya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah berdoa di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni, namun mukmin yang sejati dia merasakan bahwasanya walau dosa sudah diampunkan tapi ada bekas-bekasannya. Kita takut dengan bekasan-bekasan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. 4 perkara. Umur ditanya. Wa an jasadihi fima ablah. Tubuhnya, apa yang sudah dia gunakan dengan tubuhnya? Kemana dia melangkah?
tangannya, apa yang telah dia gunakan dengan tangannya. Kemudian wa an malihi, dan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan ke mana dia arahkan. Semua ditanya satu-satu. Menandro bah harta, dua buah bertanya. Dari mana dan ke mana. Ada orang-orang toki sabe nyan urangnya menyo sedekah luar biasa. Ya, nyaur lain sedekah 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Ya, menyo toki sabe, Masya Allah. Sehingga sedekah, paknya kamu boleh kena bedang musalla di sekolah 50 juta. Pak, kami mau perluasan masjid 100 juta. Hana yumpe Mbak Urian. Bagi orang yang tidak tahu, dia akan mengatakan Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemurahnya orang seperti itu. Dia lupa bahwasanya harta itu bukan hanya ke mana kita arahkan, tapi dari mana didapatkan itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi harta katanya yang dititip di Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban. Tip sen yang tamang lamkih tanya, yang tapajuh, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, enggak banyak, saya tak simpan di bank hanya 5 juta. Kemudian setelah 5 bulan, setelah 6 bulan, saya lihat sudah ada 5.075.000. Enggak banyak Ustaz, 75.000. Walaupun bacut, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 1 dirham yang didapatkan dari harta riba atau dari harta yang haram akan sangat sulit? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Pukul Nabi, 1 dirham yang kamu makan dari harta riba itu lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 36 kali berzina. Na'udzubillah. Atau riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, riba yang paling ringannya dari 70 pintu, berarti 70 tingkat. Tingkatan yang paling rendah itu dosanya seperti mithlu ayyankiha ar-rajulu ummahu, seperti seseorang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Nya 1 dirham. Padahal 1 dirham. Dinar ukuran kadar 4,25 gram. Berarti simayam lebih kurang per juta. 1 dinar 4,25 gram emas itu lebih kurang 4 juta. Betul lagi kan? Lebih kurang 4 juta kan? Ya. Dirham padum, 1 dirham 1/10 dinar. Berarti 1 dinar menyesabo dirham 20 juta, berarti nyo 1/10-nya per 2 nyan kadar 1 dirham. 1 dirham yang kamu makan dari riba itu lebih buruk daripada 36 kali kamu melakukan zina. Na'udzubillah. Berarti per 2 ribu kan lagi dosa 56 ke zina. Tak kali-kali per 2 ribu bagi 56, yang lebih kurang 11 ribu. Berarti 11 ribu, 11.000 yang didapatkan dari riba itu lebih besar dosanya daripada zina 1 kali. Tanya menurut begah yang zina dosa besar, selingkuh dosa besar dan seterusnya. Hana dupu, tanya hana tete bahwasanya ribanya lebih berat desanya daripada zina. Hai dua-dua hana ke? Dua-dua dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi riba lebih buruk lagi. Jadi enggak bisa kita anggap sepele. Maka sudah benarlah pemerintah Aceh telah mengeluarkan kanun nomor 11
di tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah bank-bank di Aceh. Mulai April 2019 wajib dikonversi atau diubah menjadi bank syariah maksimal tahun 2022. Namun seruan dari pihak bank agar disegerakan bagaimana di 2021 semua bank yang ada di Aceh berhasil disyariahkan. Ini adalah keputusan yang sangat good dari pemerintah. Masya Allah. Bahkan karena bapak sekalian, riba menyuka merajalela, yang siap-siap malapetaka akan datang. Penyakit-penyakit yang belum dikenal sebelumnya akan menyerang kita. Awal zaman AIDS, dengan SARS, dengan COVID-19 dan berbagai macam. Intinya dosa riba tidak bisa dianggap sepele, dosa besar. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran meriwayatkan dari Ibnu Bakir bahwa pernah seorang separuh baya laki-laki menjumpai Imam Malik. Wahai Imam, berkelam longkalang urang mabuk, orang minum khamar dalam kondisi mabuk. Kalang bulan purnama grop-grop, kena icok bulan purnama ya. Jadi karena begitu buruk pemandangan itu, maka aku katakan istriku jatuh talak. Kalau seandainya ada yang masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamar. Pemuda ini meyakini bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada khamar. Namun setelah terucap baru dia bertanya-tanya, "Nyok, kiban nyok? Status rumah lo gimana?" Sehingga menjumpai Imam Malik. Wahai Imam Malik, tadi malam aku mengatakan begitu. Bagaimana status istriku wahai Imam? Imam Malik mengatakan, "No ini." Baru minta jawaban. Masya Allah. Orang yang warak, kalau enggak tahu bilang enggak tahu, atau tunda dulu. Keesokan harinya datang anak muda, "Wahai Imam, gimana wahai Imam?" Karena jawaban Imam Malik kun golong na jawaban. Balik sini. Sehingga di hari ketiga datang sang anak muda. Imam Malik mengatakan, "Wahai anak muda, istrimu jatuh talak." Kok bisa wahai Imam? Memang zina lebih berat daripada khamar. Tasaffahtu kitab Allah. Aku membuka lembaran-lembaran dari kitab Allah. Dan aku dapati dosa yang paling buruk itu adalah memakan harta riba. Mengapa? Enggak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala sampai mengajak perang, menantang kelahi, berduel seperti dengan yang Allah ancamkan pada orang-orang yang memakan harta riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, maka Allah mengajak kalian untuk berperang dan Rasulnya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayatnya pulkeun bahwa kiamat akan seruan kepada orang-orang yang memakan harta riba. Ambil pedangmu, ambil senjatamu, sekarang lawan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi hanya tanggap sepele dengan masalah riba. Baik. Kita perlu kepada bank. Bahkan perlu ke bank. Yang pertama, kita perlu tempat untuk menyimpan uang kita yang kita rasakan aman. Tak perlu ini insyaAllah aman. Walaupun jino hanali yang aman. Ya, rekening-rekening pergi bongkar. Nombor-nombor seri password dibongkar. Tapi ada yang bertanggung jawab. Ya. Kita perlu bank sebagai lembaga keuangan yang kalau kita ingin menginvestasikan harta kita ada tempatnya. Perlu ke bank. Kita perlu bank bahwa ketika kita memerlukan pembiayaan dalam usaha kita, na tempat tamu hutang.
Namun semuanya itu Bapak sekalian harus yang syariah. Munyo hana syariah berarti tanyo mantang tamubut dengan riba. Riba, bahaya riba. Ustaz, kan hana beda bank syariah dengan bank konvensional. Bahkan ladung kamu lebih berat dengan bank syariah. Naya pegah lagi kan? Nado pertanyaan. Ustaz, kamu waktu mau utang dengan bank syariah, kamu rasa lebih berat daripada bank konvensional. Nya sabo. Sabo tu. Ustaz, bank syariahnya buka betul syariah tak? Buka murni syariah. Ini pertanyaan kedua ni lebih sering ditanyakan di masa sekarang. Bapak Ibu sekalian, bank syariah yang pertama sekali di Aceh ini baru bergerak menjadi syariah, BRI-nya, Mandiri-nya, kemudian BNI-nya diwajibkan membuka cabang syariah berdasarkan kanun ya dari 2018. Diwajibkan di 2019 bulan April. Berarti anak minya baru merangkak. Masih merangkak. Kalau anak sedang merangkak, masih dalam tahap ya merangkak-rangkak, belum bisa berdiri lagi, enggak boleh kita katakan kenapa kamu belum berdiri. Lanjut. Tapi kalau dia sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, masih merangkak, yang pelai dan temayang. Kenapa kamu merangkak? Bukankah kamu sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari? Jadi begitulah perumpamaan dengan bank syariah yang ada di Aceh atau di Indonesia. Alhamdulillah, bank pemerintah tanya BPD yang takun jino bank Aceh sudah berubah total menjadi bank syariah, sehingga tidak ada lagi cabangnya yang non syariah. Dan ini menjadi suri tauladan bagi provinsi-provinsi yang lain. Di Jambi sudah ada bank Jambi syariah, di daerah-daerah lain Indonesia. Pokoknya Acehnya adalah pelopor. Saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Aceh membuat sebuah sunnah hasanah, yaitu pencetus kebaikan yang pertama. Kemudian saya dapatkan informasi BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah atau BSM, Bank Syariah Mandiri. Ini tiga bank ini ya, berdasarkan Menteri Erick Thohir akan digabung menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Musapat mendukung. Masya-Allah. Dana bank-bank yang dari awal ke syariah, lagi bank muamalat dan seterusnya. Intinya anak yang masih merangkak ini, ya bank syariah yang masih merangkak ini jangan terlalu banyak dikritisi, tapi didukung. Ya, supaya orang udip, supaya semangat, supaya termotivasi dan semakin kuat. Kalau seandainya bank ini akan semakin kuat, maka yang akan berterima kasih, yang akan bersyukur adalah kita sendiri. Masya Allah. Baik. Apa yang terjadi ketika seseorang berutang ke bank syariah dan bank konvensional? Nah, perbedaan Bapak sekalian. Yang pertama, punya bank konvensional, ketika kita butuh biaya membuka ruko, misal kita buka ruko perlepeng 100 juta. Kayak bank konvensional, Pak, saya nasabah Bapak, saya mau berhutang untuk buka toko 100 juta. Okey Pak, tulis nama Pak. Kadang hana pelai ada pegah tujuan. Saya perlu hutang 100 juta langsung 100 juta. Tapi Pak, nanti bayarnya sekian persen bertambah sekian persen, sekian dan seterusnya. Makin lama Bapak dalam proses pembayarannya, maka semakin besar yang harus Bapak lunasi. Ini namanya adalah riba jahiliyah, riba utang piutang. Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada orang berutang, dalam penagihannya minta lebih dari yang diberikan di awal.
Nyokeh yang dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin, setiap piutang, setiap hutang, jarra fihi naf'an, berlaku di dalamnya keuntungan kembali kepada si pemiutang, fahuwa riba, maka dia adalah riba. Ya. Jadi hutang 20 juta. Kiban bayar, don cicil, padong trip 2 tahun. Jeut Pak. Bapak harus bayar tip cicilan sekian, tip bulan sekian. Ketika kita jumlahkan bukan lagi 100 juta, sudah 110 juta, 120 juta dan seterusnya. Kelebihan daripada ini dinamakan adalah riba, riba jahiliyah, riba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batalkan ketika beliau haji wada'. Jadi masalah riba termasuk syariat yang terakhir turun. Ketika haji wada' dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah, kullu riba jahiliyah mawdu'ah." Semua riba jahiliyah itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu riba, dan riba yang pertama sekali aku batalkan adalah riba yang dilakukan oleh pamanku sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adil, Nabi dalam hukum sama semua. Dan bahkan yang pertama sekali beliau terapkan hukum kan ke orang lain, ke keluarga aku yang kedua, Al-Abbas, paman yang sangat beliau muliakan. Kalian kiban ketika Nabi SAW sabda terhadap Fatimah, sekiranya Fatimah mencuri, maka Muhammad akan memotong tangan Fatimah. Masya Allah. Ngala dengung daya pu, kegop berat tak kritik, tapi ya ke keluarga kita yang kedua, ke anak, ke family, anak punya maksudnya menau-menau kegop apakah masuk di ya hanalun dupu. Ya seharusnya kita dalam masalah syariat sama semua. Jadi riba jahiliyah ini adalah meminta tagihan yang lebih dalam utang piutang, baik dari awal ataupun ketika jatuh tempo. Nyutang 5 juta je, padung trip 2 minggu. Begitu sampai di masanya 2 minggu, pat peng loan 5 juta. Oh laki maaf, rumah loan sakit, anak loan pi sakit, hana so jaga sehingga saya enggak sempat bekerja. Tolonglah tengku nupu panjang becut ya. Nutamah wate. Je nutamah seminggu, tapi yang nutamah 2%. Yang telat long tambah 2% lagi. Ini dinamakan dengan riba. Riba utang piutang, riba jahiliyah. Ini sangat berbahaya sekalian. Sangat berbahaya. Ustaz, bahkan dalam jual beli je tak minta keuntungan. Tapi dalam utang piutangnya hanyut tak minta keuntungan. Karena dalam jual beli itu akad mubadalat, yaitu akad tukar menukar. Dari awal sudah kita sepakati, mau beli silahkan, enggak mau beli ya silahkan. Tapi kalau dalam utang piutang sudah terlanjur, dan dia itu adalah uqudul ittifaq. Akad utang piutang adalah akad kasih sayang. Jadi dalam akad kasih sayang itu enggak boleh kita mengambil keuntungan. Kalau tidak maka akan hilang hakikat daripada akad kasih sayang itu. Kenapa kita memberikan utang 10 juta kepada dia? Karena saya sayang sama dia, saya ingin membantu dia, dan dia pasti dalam kondisi yang lemah, memerlukan bantuan. Maka jangan kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan orang lain. Maka yang dalam utang piutang tidak boleh kita mengambil keuntungan walaupun sepeser pun. Dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra fihi naf'an, setiap utang yang di dalamnya ada keuntungan kepada si pemiutang, maka dia adalah riba. Tanya kaim dah berahnya bahaya riba, tapi kadang-kadang dalam praktik seharian kita bergelut dengan riba. Ada 2 contoh yang paling sering di tengah masyarakat. Yang pertama, simpan pinjam di koperasi. Pak, saya mau buat acara ni,
Acara apa? Mau buat akikah untuk anak saya, atau anak saya mau sunat, mau buat pesta, mau buat walimah. Jadi perlu saya mau berhutang 20 juta. Jid boleh ya? Boleh je. Untuk bayar pada 22 juta. Ya Ustaz, kalau enggak kita ambil keuntungan, bagaimana koperasi itu mau jalan? Kalau koperasi mau jalan, banyak peluang diinvestasikan, dibuka kios atau usaha-usaha yang lain. Tapi janganlah mencari keuntungan dengan cara yang haram. Jadi Ustaz, ibarat hajatnya hajat, dia kan anggota juga Ustaz, nanti dia akan merasakan iya. Tapi ketika dia berhutang itu kan dia membutuhkan, dia enggak mampu. Maka mengapa kita mengambil keuntungan dalam ketidakmampuan dia? Intinya dalam hutang piutang tidak boleh menuntut lebih dari yang kita beri kepada dia. Kecuali administrasi, kertas, perles tempel dan seterusnya pada 5,000 hana le Ustaz administrasi hanya je. Tapi kalau seandainya dia itu adalah mengambil keuntungan, ya dinamakan mengambil keuntungan dari piutang, itu diharamkan. Yang sebuah yang di masyarakat kita. Yang kedua, masalah pegala belang. Ya, berutang 50 juta, rumah je dah lagu. Upu, nah boleh kena buka usahanya. Mana yang jadi pegala? Jaminan borok ya. Ada sawah saya di sana, 2 petak sawah, itu jaminannya ya, jaminan. Yang banyak terjadi di masyarakat kita, jaminan atau gadaian itu diambil alih manfaatnya oleh si pemiutang ya. Jadi kajuk pen 50 juta, yang belanja nak pakai apa? Kamu yang nak pakai lebih 50 juta. Padahal trip 50 juta yang nak bayar dalam masa 2 tahun. Belangnya nak pakai legonya selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah berlaku di situ kullu qardin jarra fihi naf'an? Setiap piutang yang di sana berlaku ada keuntungan, ada manfaat yang kembali kepada si piutang? Iya. Kenapa kan 50 juta 2 tahun nanti kembalikan 50 juta juga. Yang seharusnya yang berutang, yang tidak memiliki uang itu, dengan sawahnya itu dia bercocok tanam, dia ada hasil panen, nanti sebagiannya dia store untuk pelunasan hutang, ya sudah tidak ada. Bahkan yang memberikan piutang 50 juta itu mengambil manfaat dari tanah atau dari sawah orang yang tidak punya apa-apa itu, yang tidak punya uang. Maka ini juga berlaku riba misalnya. Baik, kembali kepada sistem pinjam uang. Kalau kita punya kebutuhan, apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank konvensional perlu uang 100 juta, dia akan langsung berikan uang 100 juta. Dan nanti dia akan bungakan. Sedangkan bank syariah, ketika datang nasabah mau berhutang 100 juta, maka pihak bank syariah akan mempertanyakan terlebih dahulu, Bapak 100 juta itu untuk apa? Oh, saya mau buat rumah. Kami Pak bank syariah tidak memberikan piutang. Kami tidak memberikan pinjaman uang. Jadi bagaimana? Bapak 100 juta itu untuk bangun rumah, apa saja kebutuhan Bapak? Itu yang akan kami sediakan untuk Bapak. Oh, kami perlu semen, berapa sak? Kami perlu besi, sekian banyak. Kemudian pasir, kemudian batu bata, kerikil dan seterusnya. Itu yang akan diusahakan oleh pihak bank. Jadi pihak bank syariah gimana? Mana? Semen yang sabah sak 50,000, kamu juk ke drone Pak, kamu pula dengan cok keuntungan, kamu pula ke drone 55,000.
Apakah di situ berlaku riba? Tidak berlaku riba, karena di sini akadnya jual dengan cicilan. Ya, jadi pihak bank syariah tidak memberikan uang, tapi memberikan barang. Tapi Ustaz, bertanya, gejopeng. Ya, karena pihak bank syariah tidak mau terlalu ribet, jadi pihak bank syariah mewakilahkan, nyo kamu jopeng apa? Turun neblo kero. Perwakilan dari kamu. Menangkali neblo nunjuk faktur pak kamu. Ya, Pak. Itu yang terjadi di bank syariah. Jadi bank syariah memberikan barang dengan maksud menjual kepada kita, dan barang tersebut dijual dengan mengambil keuntungan di setiap jenis barangnya. Apakah ini riba? Ini tidak riba. Sekilas menyatakan mirip-mirip, hanya jauh beda, tapi akadnya berbeda. Kalau bank konvensional, tiba waktu pelunasan, enggak sanggup kita lunasi, akan diberikan jeda waktu, tapi biaya pelunasan akan semakin besar. Sedangkan bank syariah tidak boleh meminta tambahan bayaran kalau waktunya semakin bertambah, kecuali jika dia sudah mampu melunasi, dia sudah kaya, sudah jatuh tempo enggak dia lunasi, maka pihak bank syariah akan mengambil kebijakan, ya, pihak bank syariah akan memberikan denda, ya. Bukan nak kata wate insya Allah. Apa tu insya? Sepuluh menit tu. Ya. Jadi maksud sekalian, insya apa tu mulai ya? 10 menit tu. Kita ada sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab ya. Jadi maksud sekalian, di sana ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Saya rasa yang singkat tadi itu bisa menjadikan kita menilik, ya, ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hanya dalam ijab dan qabul, hanya dalam jenis akad yang dipilih. Kalau bisa diumpamakan seperti orang menikah dengan orang berzina, sama-sama ada sukarela, ada ijab qabul, ada mahar, ada uang, tapi yang nikah itu halalan, ya, dia adalah mitsaqan ghalidha, sedangkan zina itu adalah fahisyah wa sa'a sabila. Sama-sama laki-laki dan perempuan, ada sukarela, ya, ada uang. Yang dalam nikah mahar, yang dalam zina dalam bahasa Arab dikatakan mahrul baghi, ya, mahar juga. Tapi mungkin dalam keseharian kita, orang-orang yang melakukan zina itu, na'udzubillah, bukan keseharian, ya, praktik orang-orang yang melakukan zina, mereka ya mengatakan ini harta sebagai ganti rugi. Jadi mudah-mudahan maksud sekalian, kita akan semakin semangat untuk mendorong bank-bank syariah ini untuk terus maju. Kalau ditanyakan apakah sudah 100%? Bagi saya, yang saya tahu, insya-Allah memang ada beberapa hal dan praktik yang dipertanyakan. Tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada praktik yang dipertanyakan yang meragukan pihak peneliti keuangan syariah, melainkan mereka itu ada landasan fatwanya. Misalnya apa? Misalnya kredit emas. Kredit emas, kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab mu'tabar dalam fikih dengan berbagai macam mazhab, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena emas adalah harta ribawi. Kreditnya dengan uang itu juga harta ribawi. Harta ribawi dalam satu ilat, satu kelompok, yaitu barang-barang yang menjadi patokan harga.
Kalau satu kelompok beda jenis harus dijaga serah terima. Maka ketika emas ini dijual dengan kredit berarti tidak ada langsung serah terima. Namun ternyata yang dilakukan oleh sebahagian bank syariah, tidak semua. Setahu saya bank muamalat tidak mau, karena kami belum mendapatkan hukumnya, belum mendapatkan surah yang dengan surah tersebut membolehkan bagi kami untuk melakukan transaksi yaitu kredit emas. Jadi bank muamalat belum, tapi bank-bank syariah lain nak berlaku. Dan mereka merujuk kepada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Syariah Nasionalnya pindah fatwa mengikut fatwa ulama-ulama mu'tabar dalam muamalat. Lagi Profesor Dr. Muhammad Ali Qurrah Ad-Daghi ya mengatakan dibolehkan. Namun ya ramai ulama tentang katanya tidak sepakat dengan kredit emas. Tapi sekali lagi saya katakan, mereka yang mengambil fatwa kredit emas itu ada fatwanya, ada fatwanya. Berarti dia bukan masalah ijma' ulama. Karena sebagian mengatakan emas itu berbeda dengan dulu. Sekarang emas menjadi komoditi, bukan lagi alat tukar. Tapi kalau kita mau, ya masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada pendapatnya. Lo rasa mana lain? Mungkin bapak dan ibu, ya abu dan umi yang kena banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertanyaan sangat menarik. Bapak sekalian, abi dan umi mendung jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bank syariah sampai saat ini yang saya tahu dan saya bertanya, berinteraksi langsung dengan mereka. Mereka sahabat-sahabat menghadiri majlis saya di Kota Langsa, bahwa bank syariah tidak pernah memberikan pinjaman uang. Seperti saya katakan tadi, peluang berapa? 5 juta. Bapak 5 juta itu perlu untuk apa? Ya, Bang. Saya mau berdagang bakso. Apa saja yang Bapak perlukan? Saya perlu gerobak. Gerobak berapa? Gerobak 2,5 juta. Lalu tepung sekian, daging sekian dan seterusnya. Maka pihak bank syariah akan menuliskan kebutuhan tersebut. Lalu gerobak tadi itu akan dicari berapa harga gerobak? 2,5 juta. Pak, ini gerobak kami jual ke Bapak. Ya, Bang. Jadi dari akad utang mereka menjadi kepada akad al-murabahah lil amir bisyira. Ya, Bang. Akad al-murabahah lil amir bisyara. Kiban akad al-murabahah lil amir bisyara? Bapak perlu apa? Kami akan berikan. Dan yang kami berikan ini menjadi milik kami, lalu kami jual kepada Bapak. Dan ketika kami jual, tentu kami ingin mengambil keuntungan. Gerobak tadi yang 2,5 juta kami jual kepada Bapak 2,6 juta. Nah, mengambil keuntungan 100.000. Itu bank syariah yang saya tahu. Tapi kalau seandainya ada oknum-oknum yang seperti ini, ya, utang berapa? 2 juta. Saya cicil Pak selama 5 bulan 2 juta. 2 juta 5 bulan berarti belum pertuh lebih. Ya, 3 bulan pertuh lebih. Nyawa bayi pertuh 50.000. Ya, itu riba. Walaupun dia menamakan syariah. Ya, walaupun dia menamakan syariah, tapi Ustaz itu bank syariah. Saya enggak akan husnuzan kepada bank syariah. Tapi kalau ada yang seperti itu, bisa dilaporkan kepada Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah. Ya, karena yang ada betul, hajur. Mungkin terjadi, berarti ada betul. Ya, silahkan dilaporkan kepada pengawas, ya, pengawas syariah yang ada di bank tersebut. Nyoba hana betul, hana syariah. Laporkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi tetap ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang aslinya. Ya, ayo nah. Ngawu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami mati. Dengan azan. Oh, insya Allah tunjukkan loh.
Masya Allah. Jadi untuk sementara demikian dulu. Selepas salat Isya kita sambung sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk mempelajari ilmu syariat, terutama berkaitan dengan ilmu harta, agar harta ini tidak sembarangan masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam rumah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diridhai olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabiyana kurang saya maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi